Pemerintah Kota Bandar Lampung Rabu siang mulai memperketat pengawasan protokol kesehatan di tempat umum, salah satunya dengan menggelar sidak penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di sejumlah hotel. Pada sidak ini, pihak Pemkot Bandar Lampung mengingatkan kepada pengelola hotel agar tidak mengabaikan protokol kesehatan. Mereka diminta menolak pengunjung hotel yang belum divaksin sebagai syarat menginap di hotel. Jadi antisipasi tidak ada lain untuk memperketat prokes. Memperketat prokes dalam artian apa yang sudah menjadi ketetapan sampai dengan 5M itu dijalankan. Nah sekarang terakhir dengan pola aplikasi Peduli Lindungi. Penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi baru diberlakukan di mal dan hotel di Bandar Lampung sejak awal Desember 2021. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan vaksinasi kepada masyarakat, aturan ini juga sebagai upaya pemerintah melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru, sejumlah umat Kristiani Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan diserahkan sejumlah umat Nasrani dari Jemaat Gereja Kristen Muria Indonesia Desa Tunas Jaya, membagi-bagikan paket sembako berisi beras, minyak, gula, mie instan, dan lain-lain. Perayaan Natal dengan membagikan sembako dipilih umat Kristiani karena melihat kondisi tetangga di desa yang kesulitan ekonomi. Meski tidak banyak, bantuan sembako itu diharapkan bisa bermanfaat untuk warga yang kekurangan. Kami dari Gereja GKMI Tunas Jaya khususnya hari ini dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru karena kami di masa pandemi ini belum bisa merayakan secara mengundang untuk Natal dan Tahun Baru, jadi kami pada tahun ini kita akan berbagi, terutama adalah membagi sembako, yaitu di wilayah Gunung Agung ini terutama untuk lansia. Warga Kristiani Tulang Bawang menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan dan berdoa di rumah masing-masing. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jangan melampai dan dituntun rien. 106 warga desa Ulok Manik, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Rabu pagi menerima bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa atau BLTDD. Pembagian bantuan dipusatkan di Balai Desa Ulok Manik dengan menerapkan protokol kesehatan dan diawasi oleh tentara dan polisi. Warga menerima bantuan untuk periode bulan November-Desember dengan total sebesar Rp600.000. Bagi bantuan COVID. Dapat berapa Pak bantuan? Dapat 600. 16.000 untuk bulan berapa itu Pak? Bulan akhir bulan ini, Desember. Bulan ini. Penerima bantuan langsung tunai di Desa Ulok Manik totalnya ada 119 orang. Namun ada 13 orang yang ditunda diberikan bantuan sebab belum disuntik vaksin. Kita ada teman karena ada penekanan dari pemerintahan. Sama yang belum divaksin kita tunda untuk pembagiannya karena kita targetkan Ulok Manik ini seluruhnya harus divaksin. Kalau kurang Warga penerima BLTDD ini merupakan warga miskin, namun yang tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat. Namun besaran BLTDD sama dengan BLT dari pemerintah pusat, yaitu Rp300.000 per orang setiap bulannya. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Kabarnya Bel aja enggak. Udah berapa lama Mbak nggak ketemu sama anak Mbak? Air mata haru sekaligus bahagia mengalir dari para lansia di Panti Jompo Tresna Werda yang berada di Kecamatan Natar, Lampung Selatan saat dijenguk sejumlah personel polisi wanita Polda Lampung pada Rabu siang. Kedatangan para poluan itu dalam rangka peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Sambil terseduh-seduh, para lansia itu bercerita mengapa mereka berada di Panti Jompo. Tahun 2016, bulan 5, tanggal 5. Seorang ibu bernama Sarifah bahkan mengisahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah dihubungi atau dijenguk anak atau keluarga dekatnya.
Wanita 65 tahun itu mengaku gembira dan bersyukur masih ada orang yang peduli dengan keadaan mereka. Anak mas siapa namanya mbak? Hal yang sama juga dirasakan Suliana. Wanita 72 tahun itu tak hentinya menangis saat mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh personil Poluan dan mengaku merindukan 4 anak serta 8 cucunya yang sudah 7 tahun tidak bertemu. Para Poluan itu pun menghibur mereka sambil menyuapinya. Kegiatan melayani dan memanjakan para lansia dengan berbagi cerita untuk mengobati kerinduan pada orang terkasihnya yang bahkan sebagian sudah tiada. Datang mengunjungi Panti Tresna Werda ini untuk memberikan hiburan, memberikan semangat, memberikan rasa kasih sayang bahwa walaupun mereka sudah kehilangan keluarganya, masih ada yang merindukan mereka, masih ada yang menyayangi mereka, dan masih ada yang peduli kepada mereka. Panti Jompo ini ada 80 orang lagi usia yang kami tempatkan dalam 14 wisma, 11 wisma mandiri dan 3 wisma perawatan yang tadi barangkali kita sudah lihat bersama. Itu di wisma perawatan itu mereka yang sudah tidak berdaya. Selain datang menghibur dan memberikan semangat, personil Poluan juga memberikan bantuan berupa kelengkapan kebutuhan sehari-hari para lansia di Panti Jompo. Mereka berharap para penghuni Panti Jompo bisa merasakan hidup layak serta mengurangi rasa kesedihan mereka. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.